Semangat pagi anak kami, salam sehat. Kali ini kita akan membahas tentang gerak, yaitu tentang gerak lurus, beraturan. Dalam gerak kita membedakan dua besaran, yaitu vektor dan skalar. Vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah, yaitu perpindahan, kecepatan, percepatan. Skalar yaitu antara lain jarak, kelajuan, dan perlajuan. Perpindahan didefinisikan sebagai perubahan posisi atau posisi akhir dikurangi posisi awal, atau delta X sama dengan X2 dikurangi X1. Sedangkan jarak adalah panjang lintasan yang dilalui. Contoh, seorang anak berjalan dari titik A ke titik B sejauh 40 meter, kemudian belok ke titik C sejauh 30 meter. Dengan mengikuti lintasan seperti gambar di bawah ini, tentukan perpindahan dan jarak. Nah, ini dia, anak berjalan dari A ke B dan ke C seperti pada gambar, maka ia sebenarnya berpindah dari A ke titik C, sehingga perpindahannya adalah seperti ini, yang arahnya sekitar timur laut. Perpindahan adalah panjang AC, yang dapat dihitung dengan teorema Pythagoras. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. Ini penyelesaiannya, kita masukkan harga-harganya, kita dapatkan bahwa AC sama dengan akar dari 2500, dari mana AC sama dengan 50. Sedangkan jarak yaitu AB tambah BC, 40 meter tambah 30 meter sama dengan 70 meter. Kecepatan dan kelajuan. Kecepatan sama dengan perpindahan persatuan waktu, ini dia V sama dengan S per T, dan jarak adalah kelajuan adalah jarak persatuan waktu. V sama dengan S per T. Nah, di sini S sama dengan V T, maka boleh kita tuliskan S sama dengan V kali T, dan T sama dengan S per V, V sama dengan S per T. Gerak lurus beraturan atau GLB, yaitu gerak yang lintasannya lurus, kecepatannya tetap, jarak itu sama dengan nilai perpindahan. Contoh, sebuah kereta api bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon di lintasan lurus. Berapakah jaraknya setelah waktu 1, 2, 3, 4, 5 sekon? Di sini saya membuat dalam bentuk tabel, kecepatannya tetap 20, waktunya jaraknya adalah masing-masing sama dengan V kali T, maka dapatkan jarak masing-masing adalah dengan waktu persesuaian, itu seperti gambar. Kita gambarkan tumbuh S terhadap T, jarak terhadap waktu. Waktu T sama dengan 1 bersesuaian dengan jarak tempuh 20 meter. Seterusnya 2 dengan 40, 3 dengan 60, 4 dengan 80, 5 dengan 100. Maka kita dapatkan grafik berbentuk seperti ini. Kita lihat bahwa kecepatannya dapat diturunkan sebagai kemiringan daripada garis yang merah ini. Sebuah pesawat terbang bergerak ke utara sejauh 30 km, kemudian pesawat membelok ke barat sejauh 40 km. Hitung perpindahan jarak tempuh pesawat ini dengan kilometer ya. Baik, 30 km, kemudian ke barat 40. Misalkan dia dari A ke B ke C. Nah, maka perpindahannya adalah A ke C. Seperti ini dengan arah ke barat laut. Penyelesaiannya, perpindahan kita hitung dengan menggunakan Pythagoras karena ini adalah bentuknya seperti segitiga siku-siku. Dapat 50 km ya. 50 km. Dan jarak adalah AB tambah BC sama dengan 30 km ditambah 40 km sama dengan 70 km. Seorang anak naik motor bergerak dari A ke titik B, kemudian kembali ke titik asal. Tentukan A jarak, tentukan A perpindahan, dan B jarak. Ini berbalik dari B. Berarti perpindahannya adalah perubahan posisi. Jadi anak tersebut kembali ke posisi A, berarti total anak tersebut tidak berpindah atau perpindahan sama dengan 0. Perpindahan sama dengan 0. Sedangkan jarak tempuhnya adalah panjang B ditambah panjang BA, itu 2 kali. Yudi berjalan lurus 400 meter ke arah barat, kemudian membelok ke selatan dan berjalan lurus sejauh 300 meter. Hitunglah jarak dan perpindahan tempuh Yudi ke B.
kemudian dia berbelok ke selatan. Nah, dengan demikian dapat menyatakan bahwa perpindahannya adalah AC seperti ini dengan arah barat daya. Dengan cara yang sama tadi, boleh kita katakan bahwa panjang AC dapat dihitung seperti ini, 15 meter, dan jaraknya adalah 700 meter. Itu sebuah mobil yang sedang mogok didorong ke belakang sejauh 4 meter, kemudian didorong lagi ke depan sejauh 12 meter, sehingga mobil dapat berjalan kembali. Hitung perpindahan mobil tersebut. Dia didorong dulu ke belakang sejauh 4 meter, yaitu A ke B, kemudian didorong kembali sejauh 12 meter hingga mobil dapat jalan kembali. Ya, seringkali kita harus mundur dulu untuk dapat membuat kecepatan awal yang berbeda sehingga dapat melalui rentangan atau mogok tersebut dapat kuat sejauh 12. Maka sebenarnya perpindahannya adalah dari A berakhir di C, maka dia panjangnya adalah AC. AC dapat dihitung sebagai AB ditambah BC, yaitu karena ke belakang dia minus 4 meter ditambah 12 meter hasilnya 8 meter ke depan atau ke kanan. Andi berlari menuju sebuah lapangan berukuran 40 x 40 dan mulai dari salah satu titik lapangan. Tentukan perpindahan dan jarak yang ditempuh Andi setelah berkeliling 1,5 kali lapangan. Nah, misalkan dia berawal dari A, dia mengelilingi 1 kali lingkaran, 1 kali putaran, kembali ke A, kemudian berkeliling lagi setengah. Perpindahan adalah perubahan posisi. Misalnya Andi berlari, misalkan Andi berlari dari A berkeliling dan berakhir di C, maka perpindahan adalah diagonal AC yang dapat dihitung dengan teorema Pythagoras. AC sama dengan akar dari 40 kuadrat ditambah 40 kuadrat sama dengan 40 akar 2 meter. Sedangkan jarak adalah keliling lapangan tambah AB tambah AC, yaitu 4 kali 40, keliling lapangan tambah 80 meter sama dengan 240 meter. Sebuah motor menempuh jarak 120 km dalam waktu 2 jam, kemudian berbalik arah dan menempuh jarak 30 km dalam waktu 30 menit. Tentukan perpindahan kecepatan, jarak, dan kelajuan motor. Ya, ini dia pertama, kemudian 2 meter, kemudian dia berbalik sejauh 30 meter. Nah, di sini perpindahannya adalah A, yaitu 120 dikurangi 30 sama dengan 90 km. Berarti perpindahannya tetap positif, itu arah AC. Kemudian kecepatannya adalah perpindahan per waktu 90 km per 2,5 jam sama dengan 36 km per jam. Sedangkan jarak adalah AC tambah BC tanpa melihat arah atau tanda. 120 km ditambah 30 km sama dengan 150 km. Kelajuan motor sama dengan jarak per waktu. Ya, demikian 60 km per jam. Seorang pelari berlari menurut garis lurus dengan kecepatan rata-rata 5 meter per sekon selama 4 menit. Kemudian ia melanjutkan dengan kecepatan rata-rata 3 meter per sekon selama 2 menit dalam arah yang sama. Hitung total perpindahan, hitung rata-rata. Kecepatan pada air di sini kita tahu kecepatan awalnya adalah P1 5 meter per sekon dengan waktu P1 4 meter, atau kita ubah menjadi sekon 240 sekon. S sama dengan V kali T, ini sama dengan 5 kali 240 sama dengan 1200 meter. Kemudian bergerak lagi ke arah yang sama, P2 3 meter per sekon dan T2 2 meter per 2 menit sama dengan 120 sekon. Maka S2 sama dengan 3 meter per sekon kali 120 sekon sama dengan 360 meter. Maka jarak total perpindahan totalnya adalah 1200 meter tambah 360 meter sama dengan 1560 meter karena dia searah. Kecepatan rata-rata adalah S per T, itu perpindahan per waktu total sama dengan 4,3 meter per sekon.